Nah, kemudian guys, masih sama skema dilakukan. Dest berperan sebagai inverted fullback. Peran-peran inverted fullback ini pernah diterapkan oleh Philip Lahm, kemudian Rafinha, kemudian Kimmich, dimensi. Kaigat ulang coba-coba. Ya, pada pertandingan kali ini, taktik dan inovasi baru dilakukan oleh Ronald Koeman dan itu harus kita apresiasi. Taktik ini serupa dengan Pep Guardiola. Pada pertandingan kali ini, teman-teman, Barcelona menang dengan skor 4-0 menghadapi Dinamo Kiev. Pasti teman-teman penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan. Ya, ini merupakan starting 11 dari kedua tim, Barcelona dan Dinamo Kiev. Dinamo Kiev menggunakan pola 4-4-1-1, sedangkan Barcelona menggunakan pola 4-2-3-1. Kita langsung ke Barcelona ketika build up play, teman-teman. Ter Stegen memberikan umpan ke Oscar Mingueza. Oscar Mingueza langsung memberikan umpan tersebut ke posisi Braithwaite. Selain itu, pergerakan tanpa bola pemain-pemain Barcelona lainnya, Trincao, Alena, Pjanic mampu menarik pemain-pemain dari Dinamo Kiev untuk menekan daerah permainan Barcelona, sehingga ketika Oscar Mingueza memberikan umpan ke Braithwaite, Braithwaite tidak ada pressure terlalu agresif. Kita lihat guys, langsung ke posisi Braithwaite. Kita lihat di videonya. Nah, di sini guys, kita lihat guys, Oscar Mingueza langsung bermain direct play. Ini mungkin jarang kita lihat ketika Barcelona tidak bermain dengan striker nomor 9. Inilah pentingnya Braithwaite sebagai pemantul, memegang bola, kuat memegang bola. Oleh sebab itu, peran Braithwaite pada pertandingan ini sangat maksimal. Kita lihat guys, langsung ke depan dan kita perhatikan keterlambatan dari lini tengah Dinamo Kiev untuk menutup pergerakan Braithwaite, Pedri ataupun Coutinho. Tetapi keputusan dari pemain Barcelona masih telat dalam mengeksekusi menjadi create. Ya teman-teman, agak sedikit lambat sehingga balik semua Dinamo Kiev. Nah, di sini kembali teman-teman, Serginho Dest melakukan permainan direct play langsung ke depan, tidak 1-2 sentuhan. Tujuannya siapa? Tujuannya Braithwaite sebagai striker tembok, holding the ball, penahan bola guys, dan berhasil pada saat ini. Kita saksikan guys, langsung ke depan, Braithwaite sebagai striker tembok. Bagus banget sebenarnya transisi Barcelona dari bertahan ke menyerang berkat salah satunya Braithwaite yang menjadi tembok untuk membalikkan bola tersebut ke daerah permainan Dinamo Kiev. Di sini teman-teman, pergerakan yang dilakukan kembali oleh Braithwaite membuka ruang dan diberikan umpan oleh Coutinho. Kita lihat. Ya, cakep. Benar banget, cantik. Jadi guys, dengan permainan direct play yang dilakukan Barcelona, otomatis lamanya penguasaan bola dilakukan oleh Barcelona sedikit menurun. Ya, itulah pentingnya efektivitas guys ya. Korelasinya ada dengan lamanya penguasaan bola dengan pertandingan pertama melawan Dinamo Kiev. Pertemuan pertama Barca 31 detik rata-rata Barca ball possession. Sedangkan kedua lebih menurun 24 detik. Jadi efektivitas dalam permainan sepak bola itu sekarang lebih penting daripada lamanya penguasaan bola. Ya, ini merupakan gol perdana Barcelona dari corner kick. Bermula dari pergerakan tanpa bola, Oscar Mingueza teman-teman berpengaruh banget dalam prosesi gol ini. Selain Braithwaite teman-teman ya, ketika dia melakukan duel terhadap pemain Dinamo Kiev. Kita lihat Mingueza, ya. Nah, di sini dilakukan Oscar Mingueza sedikit tandukan kemudian diteruskan oleh Braithwaite. Sebelum terjadi gol ini, Braithwaite duel nih 1 lawan 1. Kalau misalnya tubuh dari Braithwaite tidak besar, mungkin prosesi gol ini tidak terjadi. Kita lihat. Kita lihat dari sini guys, Oscar Mingueza masuk ke ruang yang kosong tanpa ada pemain Dinamo Kiev. Kemudian dia melakukan sentuhan sedikit terhadap bola tersebut. Ya, di sini guys. Dan gol. Ya, ini merupakan ciri khas gol dari Barcelona, tetapi sedikit berbeda karena tidak ada cutback guys ya. Karena di sini dilakukan umpan yang sedikit tinggi, crossing dilakukan oleh Alba. Dari posisi Alena, Alba seperti biasa overlap ke depan kemudian melakukan umpan crossing. Salah satu peran dalam hal ini Braithwaite, karena dia memiliki postur yang tinggi besar. Alba memberikan umpan crossing, bukan cutback. Biasanya Alba umpan cutback ke posisi Messi. Sekarang Alba crossing bola tersebut ke posisi Braithwaite. Inilah pentingnya striker nomor 9, Braithwaite, atau siapapun nanti yang menjadi striker nomor 9 Barcelona guys. Kita lihat. Alba overlap kemudian crossing, dan di sini pelanggaran terjadi berkat duel yang dilakukan oleh Braithwaite kepada pemain Dinamo Kiev. Kita lihat. Ya, pelanggaran dan penalti guys ya, dan jeber. Dan di sini peran Alena kembali teman-teman.
Sama prosesinya seperti gol penalti Braithwaite tadi, Alena memberikan umpan ke Alba, Alba overlap, kembali kan. Skema-skema seperti ini sulit banget diantisipasi oleh lawan teman-teman. Dan ini dilakukan cutback oleh Alba, bukan crossing. Karena posisi Grizzy tidak cocok untuk memanfaatkan bola crossing, bola udara. Ini khas banget dari Barcelona. Alba overlap, jeber. Jadi guys, pada pertandingan kali ini Barcelona bermain sangat kolektif, tidak mengandalkan dari satu sisi saja. Kanan 36%, tengah 34%, kiri 31%, merata di setiap daerah permainan Barcelona. Kolektivitas yang tinggi, walaupun melawan Dinamo Kiev. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui efisiensi arah serangan Barcelona. Sebelah kiri 9% untuk menghasilkan peluang bagi Barcelona. Kanan 7%, tengah 13%. Hampir merata di segala sisi, yang lebih dominan tengah, teman-teman. Kita lanjut. Pada pertandingan kali ini, Ronald Koeman melakukan inovasi taktik. Dest yang sebagai fullback berperan sebagai inverted fullback, teman-teman. Kita lihat. Ya, Dest masuk ke tengah. Inilah fungsi dari inverted fullback, teman-teman. Pemain yang mengisi ruang kosong ketika melakukan serangan. Ya, pada klip ini menunjukkan Barcelona build up dari posisi bawah, teman-teman. Teman-teman perhatikan posisi Dest. Dest masuk ke tengah mengisi ruang kosong agar tekanan dan offense yang dilakukan Barcelona lebih kencang. Selain itu, peran yang diterapkan oleh Dest ini Trincao juga harus mendukung, karena ketika Dest berada di tengah, Trincao harus mampu membackup, mengcover ketika lawan melakukan serangan balik. Di sini kecepatan dari Dest sangat mendukung peran baru ini. Kita perhatikan 1-2 sentuhan dia lakukan dari tengah Dest, kemudian melebar kembali di sisi sayap. 1-2 sentuhan tektok, tetapi sayang banget keputusannya. Nah, di sini kembali guys, peran inverted fullback dilakukan oleh Dest sehingga membuat back kiri dari Dinamo Kiev tertarik untuk mengikutinya. Vibe, teman-teman, sehingga ada space yang kosong di posisi back kiri Dinamo Kiev. De Vrij fokus ke Trincao karena inverted fullback ini membuat posisi sayap kanan, posisi sayap kiri lebih bermain melebar. Dest melakukan peran inverted ini sangat-sangat baik, teman-teman. 1-2 sentuhan dengan Pedri, Braithwaite yang sebagai tembok, mampu Braithwaite salurkan bola tersebut ke posisi Dest. Peran baru Dest, teman-teman. Dan berbuah gol dari posisi Dest. 1-2 sentuhan. Ya, cakep. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, Dest berhasil menarik pergerakan back kiri dari Dinamo Kiev sehingga timbul space yang lebar banget dari posisi kiri Dinamo Kiev. 1-2 sentuhan Dest, Pedri, Braithwaite, Dest kembali. Nah, inilah peran penting Dest pada pertandingan kali ini. Inverted fullback. Ya, cantik benar golnya ini. Nah, kemudian guys, masih sama skema dilakukan. Dest berperan sebagai inverted fullback. Peran-peran inverted fullback ini pernah diterapkan oleh Philipp Lahm, kemudian Rafinha, kemudian Kimmich. Di Man City ada Danilo, ada Walker, teman-teman. Nah, di sini Alena memberikan umpan ke Grizzy, Grizzy umpan ke Trincao. Dan memang posisi track record dari Dest ini dulu striker, gelandang, kemudian menjadi back, sangat cocok menerapkan sistem inverted fullback bagi Dest. Kita lihat, teman-teman, dari tengah dia berhasil menusuk ke kanan karena kecepatan pastinya, melakukan cutback ke posisi Fuik. Dan ya, sayang banget. Nah, di sini kembali guys, Dest udah depth nih bermain ke dalam dan dia lakukan kembali perannya seperti peran yang sebelumnya terjadi. Kita lihat Dest dengan kecepatannya guys ya, dia terus melakukan serangan nggak berhenti. Inilah pentingnya peran Dest pada pertandingan kali ini dan taktik dari Ronald Koeman yang patut kita apresiasi. Konrad melakukan umpan kembali ke posisi Dest, tapi eksekusinya sayang banget. Ya, Dest, aduh. Ya, jadi kesimpulannya, teman-teman, peran Dest pada pertandingan kali ini cukup menarik dan ini sangat-sangat berani dilakukan oleh Ronald Koeman dengan membuat Dest sebagai inverted fullback. Inverted fullback ini, teman-teman, dikenalkan oleh Guardiola di Bayern Munich. Kimmich pernah diletak sebagai inverted fullback, Alaba pernah diletak sebagai inverted fullback dari posisi kiri ataupun back kanan dia. Kemudian ketika dia melakukan penyerangan, dia berubah mengisi kekosongan yang berada di lini tengah.
Kemudian inverted fullback ini banyak manfaatnya guys. Ketika dia berada di lini tengah, dia bakal mampu setidaknya mengeliminasi ketika lawan melakukan counter attack. Dan itu dimainkan tadi malam oleh Serginho Dest. Dan itu aku acungi jempol. Perubahan yang dilakukan oleh Ronald Koeman guys ya, itu harus diapresiasi guys. Karena nggak mudah ketika kita membuat dan merubah taktik di jalannya kompetisi guys ya. Kenapa ini dilakukan dan dicoba Ronald Koeman pada pertandingan kali ini? Ya mungkin secara kualitas Dinamo Kiev nggak begitu ya bisa lah kita katakan melawan Barcelona. Tapi secara urgensi, secara substansial, apa yang dilakukan Ronald Koeman dengan menerapkan inverted fullback sangat-sangat luar biasa. Kemudian peran striker nomor 9, Braithwaite. Pada pertandingan tadi teman-teman, ya walaupun tetap ya Dinamo Kiev ini nggak bisa kita samakan dengan Barcelona di atas kertas ya. Braithwaite sebagai striker nomor 9 bisa sebagai pemantul, bisa menahan bola, dan mampu berduel dengan lawan. Nggak kalah jadinya striker Barcelona. Dan pemain-pemain Barcelona bisa juga memanfaatkan tendangan dari corner kick untuk mencetak gol. Udah sekian lama, hampir 47 kali guys. 50 mungkin udah sampai ya. Nggak bisa Barcelona mencetak gol dari corner kick. Luar biasa. Luar biasa. Braithwaite teman-teman. Tetapi yang ketiga terakhir ini kan lawannya Dinamo Kiev. Kita nggak bisa menyamakan dengan Barcelona. Itu harus fair guys. Tetapi di belakang itu apa yang dilakukan oleh Ronald Koeman dengan merubah taktik skema guys, itu harus teman-teman apresiasi dan beri tepuk tangan. Nggak mudah mengambil keputusan seperti itu. Yang imbasnya kita belum tahu guys. Tetapi imbasnya kita udah tahu apa yang dilakukan oleh Ronald Koeman ini. Imbasnya kemenangan dengan 4-0 atas Dinamo Kiev. Oke, kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.